Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar coding dengan cara yang seru. Kalian pernah capek mengulang pekerjaan yang sama? Yuk, kita temukan rahasianya lewat fungsi, si kotak ajaib di coding. Dengan belajar bersama, Muhammad Jailani manjur. Mantap dengan hasil jujur. Hari ini kalian akan belajar 1. Membuat program sederhana dengan blok coding. 2. Mengenal apa itu fungsi, si kotak ajaib dalam coding. 3. Menggunakan fungsi supaya program lebih cepat, rapi, dan tidak berulang-ulang. Pelajaran kita hari ini mengalir seperti aliran sungai yang tenang. Kita mulai dari pekerjaan berulang, hal-hal yang sering kita lakukan berulang kali saat membuat program. Lalu, kita menemukan solusinya melalui fungsi, bagian khusus dari program yang bisa membantu kita bekerja lebih efisien. Hingga akhirnya, kita mendapatkan hasil program yang cepat dan rapi. Begitulah alur pembelajaran kita hari ini. Sekarang, yuk kita kenali beberapa istilah penting hari ini. Pertama, kita akan membuat program sederhana dengan blok coding seperti menyusun potongan puzzle yang saling terhubung. Kedua, kita akan mengenal apa itu fungsi, si kotak ajaib dalam coding yang bisa kita panggil kapan saja untuk membantu pekerjaan kita. Dan ketiga, kita akan belajar menggunakan fungsi supaya program kita jadi lebih cepat, rapi, dan tidak berulang-ulang. Seru kan? Ayo kita mulai. Coba bayangkan kalau kalian disuruh menyapu lantai sampai 5 kali, pasti capek kan? Nah, komputer juga bisa capek kalau harus melakukan perintah yang sama berulang-ulang. Tapi tenang, ada cara pintar. Daripada menulis perintah berkali-kali, kita bisa membuat fungsi agar komputer bekerja lebih cepat dan efisien. Seperti punya bantian ajaib yang bisa dipanggil kapan saja. Sekarang, coba bayangkan kamu punya robot pintar di rumah. Kamu ingin robot itu menari 3 kali. Nah, menurut kamu, lebih enak yang mana nih? Menulis perintah satu-satu untuk setiap gerakan? Atau cukup membuat satu fungsi aja, lalu robotnya otomatis menari 3 kali? Mana yang lebih cepat dan rapi ya? Sekarang, perhatikan judul cerita hari ini, yaitu Robot Kiki dan Kotak Ajaib. Suatu hari, Robot Kiki mendapat tugas untuk menyalakan lampu sebanyak 5 kali. Kiki pun mulai menulis perintah satu persatu, panjang sekali. Tiba-tiba, guru datang dan berkata, "Kiki, kamu tidak perlu menulis ulang terus-menerus. Coba buat saja fungsi bernama lampu nyala." Kiki pun mencoba. Ia membuat fungsi itu, lalu cukup memanggilnya sekali saja. Ajaib, lampu menyala 5 kali dengan cepat dan terapi. Kiki pun berseru gembira. Wow, ini seperti kotak ajaib. Cukup satu perintah bisa melakukan banyak aksi. Sekarang, mari kita pahami lebih dalam. Bayangkan, fungsi itu seperti resep masakan. Sekali kamu menulis resepnya, kamu bisa memakainya berkali-kali tanpa harus menulis ulang. Begitu juga dalam coding. Daripada menulis perintah yang sama berulang-ulang, kita cukup menyimpannya di dalam fungsi. Dengan begitu, program kita jadi lebih cepat, rapi, dan efisien. Sekarang, yuk kita lihat beberapa contoh pattern supaya lebih paham. Kalau kita ingin menyalakan lampu 5 kali, kita bisa buat fungsi lampu underscore nyala. Kalau robotnya melompat 3 kali, kita buat fungsi lompat. Kalau robot menarik ke kiri dan ke kanan, namanya fungsi tarik. Kalau membuat ketukan drum, kita buat fungsi drum. Dan kalau membuka pintu otomatis, tentu saja kita buat fungsi buka pintu. Nah, dengan fungsi, semua pekerjaan yang berulang bisa jadi lebih singkat, rapi, dan cepat. Hebat kan? Nah, giliran kalian ya untuk diskusi. Tugas kelompok. Tugas yang pertama, coba selesaikan dengan kelompokmu. Bayangkan kamu punya robot. Kalau kamu ingin robotmu bisa olahraga, fungsi apa yang kamu buat?
Misalnya kamu bisa membuat fungsi senam pagi. Di dalam fungsi itu ada gerakan lompat, jongkok, dan berdiri. Jadi setiap kali kamu memanggil fungsi senam pagi, robotmu langsung bergerak, lompat, jongkok, berdiri. Seru kan? Coding bisa membuat robotmu bergerak dengan cepat dan rapih. Tugas 2, kamu membuat fungsi belajar. Apa saja isinya? Misalnya, buka buku, baca materi, dan tulis catatan. Nah, setiap kali kamu memanggil fungsi belajar, robotmu akan langsung melakukan 3 langkah itu. Mudah dan teratur, seperti kamu saat belajar sungguhan. Sekarang, kita masuk ke tugas 3. Menurut kamu, kenapa fungsi bisa membuat game lebih seru? Karena dengan fungsi, kita bisa mengulang aksi dengan cepat. Contohnya, ada fungsi nitro untuk mempercepat mobil balap. Cukup panggil fungsinya, mobil langsung melaju kencang. Itulah kekuatan fungsi, membuat permainan jadi lebih seru dan dinamis. Fakta menarik dari fungsi atau fun fact-nya adalah fungsi seperti resep masakan, sekali tulis bisa dipakai lagi. Dalam game, fungsi seperti tombol repeat atau makro. Fungsi juga seperti blok Lego pintar. Satu blok banyak isi. Dan ya, YouTube, Google, dan game favoritmu semuanya pakai fungsi. Rangkuman. Fungsi adalah kotak ajaib dalam coding. Di dalamnya ada perintah yang bisa dipanggil kapan aja. Fungsi membuat program cepat, rapi, dan mudah dibaca. Ingat, tanpa fungsi sama dengan panjang dan capek. Dengan fungsi sama dengan singkat dan seru. Untuk memahami materi ini lebih lanjut, ayo kita kerjakan latihan soal. Soal nomor 1. Fungsi dalam coding disebut juga A. Kotak ajaib, B. Kotak pensil, C. Kotak mainan, D. Kotak warna. Jawabannya adalah jawabannya adalah A. Kotak ajaib. Soal nomor 2. Tanpa fungsi menyalakan lampu 5 kali butuh A. 2 baris, B. 3 baris, C. 5 baris, D. 10 baris. Jawabannya adalah C. 5 baris. Pertanyaan ini meminta kita menyalakan lampu sebanyak 5 kali, tanpa menggunakan jalan pintas seperti perintah ulangan. Biasanya, menyalakan lampu dianggap sebagai kedipan, yaitu hidup lalu mati. Namun, untuk mendapatkan jawaban 5 baris, kita harus menganggap menyalakan lampu hanya berarti memberikan satu perintah saja, yaitu perintah hidup atau on. Kita tidak perlu menulis perintah mati atau off di antara setiap hitungan. Bayangkan lampu itu seperti papan pengumuman yang harus kita hidupkan. Jika kita diminta menghidupkannya 5 kali, kita hanya perlu menulis perintah hidup sebanyak 5 kali secara berurutan. Perintah ke-1, lampu nyala. Baris pertama. Perintah kedua, lampu nyala. Baris kedua. Perintah ketiga, lampu nyala. Baris ketiga. Perintah keempat, lampu nyala. Baris keempat. Dan perintah kelima, lampu nyala. Baris kelima.
Karena kita hanya boleh satu perintah untuk setiap kali penyalaan, maka kita hanya membutuhkan 5 baris. Maka jawabannya adalah C, 5 baris. Selesai. Soal nomor 3. Dengan fungsi menyalakan lampu 5 kali, butuh A. 1 baris, B. 2 baris, C. 5 baris, D. 6 baris. Jawabannya adalah B. 2 baris. Karena kita boleh pakai fungsi dan cara pintas dan perulangan, kodenya jadi sangat pendek. Baris pertama, perintah untuk mengulang tugas sebanyak 5 kali. Baris kedua, perintah untuk memanggil fungsi misalnya kedip lampu yang isinya adalah membuat lampu on dan off. Hanya butuh 2 baris untuk memerintahkan komputer mengulang tugas itu 5 kali. Soal nomor 4. Fungsi membuat program jadi A. Berantakan, B. Rapi, C. Rumit, D. Susah dibaca. Jawabannya adalah B. Rapi. Soal nomor 5. Kalau robot disuruh lompat 3 kali, fungsi yang dipanggil adalah A. Lompat 1 kali, B. Lompat 2 kali, C. Lompat 3 kali, D. Lompat 5 kali. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Lompat 3 kali. Soal nomor 6. Fungsi drum kalau dipanggil terus akan menghasilkan A. Irama, B. Lampu, C. Senam, D. Nyanyi. Jawabannya adalah A. Irama. Soal nomor 7. Fungsi membantu A. Membuat program lebih lama, B. Membuat program lebih mahal, C. Menghemat waktu, D. Membuat program susah. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Menghemat waktu. soal nomor 8. Fungsi mirip dengan A. Resep masakan, B. Buku gambar, C. Pensil warna, D. Penghapus. Jawabannya adalah A. Resep masakan. Soal nomor 9. Kalau robot diminta membuka pintu 2 kali, fungsi yang dipakai adalah buka underscore lampu, buka underscore pintu, buka underscore buku, buka underscore tirai. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah B. Buka underscore pintu. Soal nomor 10, fungsi dipakai supaya program A lebih cepat, B lebih lambat, C lebih panjang, D lebih sulit. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Lebih cepat. Soal nomor 11, 12, dan 13, soal benar salah. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. Soal nomor 11. Fungsi dalam coding membantu kita agar tidak menulis perintah berulang-ulang. Soal nomor 12. Tanpa fungsi, program akan lebih singkat dan mudah dibaca. Soal nomor 13. Fungsi bisa dipanggil berkali-kali hanya dengan menulis satu kali. Jawabannya adalah Jawabannya adalah soal nomor 11. Benar, fungsi dalam coding membantu kita agar tidak menulis perintah berulang-ulang. Soal nomor 12, salah. Karena dengan fungsi, program akan lebih singkat dan mudah dibaca. Soal nomor 13, benar. Fungsi bisa dipanggil berkali-kali hanya dengan menulis satu kali. Soal nomor 14 dan 15. Soal benar salah. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. Soal nomor 14. Google, YouTube, dan game tidak memakai fungsi. Soal nomor 15. Fungsi itu seperti tombol ulang dalam game. Jawabannya adalah Jawabannya adalah soal nomor 14. Salah, karena Google, YouTube, dan game memakai fungsi. Soal nomor 15. Benar, fungsi itu seperti tombol ulang dalam game. Soal nomor 16. Soal isian singkat. Fungsi adalah apa ajaib dalam coding? Jawabannya adalah Jawabannya adalah kotak. Jadi fungsi adalah kotak ajaib dalam coding. Soal nomor 17. Soal isian singkat. Fungsi membantu program jadi lebih cepat, rapi, dan mudah. Jawabannya adalah Jawabannya adalah fungsi membantu program jadi lebih cepat, rapi, dan mudah dibaca. Soal nomor 18. Soal isian singkat. Daripada menulis nyalakan lampu 5 kali, kita buat fungsi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah lampu underscore nyala. Soal nomor 19. Soal isian singkat.
robot bisa menari dengan membuat fungsi titik-titik? Jawabannya adalah tari. Jadi, robot bisa menari dengan membuat fungsi tari. Soal nomor 20. Soal isian singkat. Google dan YouTube bisa berjalan lancar karena memakai. Jawabannya adalah fungsi. Jadi, Google dan YouTube bisa berjalan lancar karena memakai fungsi. Hebat! Sekarang kalian sudah tahu cara kerja fungsi dalam coding. Ingat, gunakan fungsi setiap kali ada tugas berulang. Siapa tahu suatu hari nanti kalian jadi pembuat teknologi yang dipakai jutaan orang. Semangat terus belajar ya! Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.